Hadirin Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah. Tak bosan-bosan kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena dengan selalu kita bersyukur, maka insya Allah hidup kita selalu diberkahi oleh Allah. Mau dalam keadaan senang, bersyukur kepada Allah. Dalam keadaan sempit pun juga kita bersyukur kepada Allah. Maka hidup yang dilandasi oleh sifat bersyukurlah kehidupan yang membawa keberkahan dalam hidup kita. Amin amin ya rabbal alamin. Berselawat kepada Rasulullah Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Habibuna wa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan melantunkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Mudah-mudahan kelak kita semua dikumpulkan oleh Allah dalam surganya, surga Jannatul Na'im. Amin ya Allah ya mujibas sa'id. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana biasanya kajian kita di minggu keempat adalah tentang tasawuf, ataupun pedomannya yang kita pakai adalah kitab Bidayatul Hidayah karyanya Imam Al-Ghazali. Kemarin sudah kita bahas penyakit hati yang pertama adalah hasud. Maka oleh karena itu pada pertemuan kali ini kita akan membahas penyakit hati yang kedua adalah riya. Sebagaimana janji Imam Al-Ghazali hanya menjelaskan 3 sifat penyakit hati saja. Yang pertama hasud, kedua riya, ketiga ujub, bangga seseorang terhadap dirinya. Secara bahasa, riya itu adalah menampakkan. Riya itu adalah pamer. Pamer pakaian, pamer kecantikan, pamer pendapatan, menampakkan ibadat, menampakkan kebaikan, menampakkan kesalehan. Apapun yang kita pamer, apapun yang kita nampakkan secara bahasa, itu adalah riya. Namun secara istilah, riya itu sebagaimana kata Imam Al-Ghazali, wazalika qalabul manzilati fi qulubil khalqi, adalah menampakkan kebaikan, menampakkan amal salihnya, yang tujuannya itu adalah ingin mendapatkan posisi di hati manusia, ingin mendapatkan posisi di hati tetangga, di hati kawan, di hati saudara kita. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan kebahagiaan, biar kita dimuliakan, biar kita dicintai, biar kita diagungkan. Jadi jika setiap apapun perbuatan yang kita geluti, ibadat yang kita kerjakan, kalau tujuannya adalah agar dilihat oleh yang lain, dilihat oleh kawan kita, kemudian dikira disangkanya kita orang yang taat, disangkanya kita orang yang saleh, kemudian kita dicintai, kemudian kita dihormati, atau bahkan dimuliakan, inilah riya yang sesungguhnya.
Imam Al-Ghazali beliau menyebutkan wahwa ahadus syirkaini, bahwa sifat riya itu termasuk di antara salah satu perbuatan syirik. Ahadus syirkaini termasuk di antara perbuatan syirik. Kenapa demikian? Inilah sesuai juga dengan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita bersabda, "Ya ayuhan nas, wahai manusia, ittaqu hadza syirka." Takutilah oleh kalian, bentengilah diri kalian, hadza syirka, akan ini perbuatan syirik. Fa innahu akhfa min damimin namal, karena dia itu lebih tersembunyi. Riya itu tidak nampak. Riya itu tidak nampak. Dan tidak boleh, tidak bisa salah satu di antara kita umpama memvonis orang lain ini si dia ini riya, infaknya dia ini riya, ibadatnya dia ini riya, tidak boleh. Karena dia adalah akhfa, sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang tak terlihat. Yang tahu riya atau tidak hanyalah pemiliknya. Siapa yang bersedekah, siapa yang berinfak, siapa yang melakukan kebaikan amalan saleh, hanya dia yang tahu bahwa perbuatannya itu khalisatan lillah, bersih karena Allah atau bukan. Kembali lagi kepada pembahasan yang tadi, Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa riya itu termasuk salah satu di antara dua syirik. Kenapa demikian? Yang pertama syirik itu, yang pertama khafi. Ada syirik yang khafi, yang ringan. Ada syirik yang jali, yang secara terang-terangan, yang secara jelas. Yang termasuk di antara syirik jali adalah menduakan Allah. Menduakan Allah. Kemudian mendustakan Rasulullah. Ini syirik yang jali, yang terang-terangan, atau bahkan dalam ibarat yang lain disebutkan oleh para ulama syirkul akbar, syirik yang besar. Menduakan Allah dan mendustakan Rasulullah. Namun riya masuk dalam kategori syirkul khafi, syirik yang khafi, yang tidak nampak. Kenapa riya ini dimasukkan dalam kategori syirik? Kenapa? Karena pada suatu ibadat kita mensyarikatkan niat karena Allah dan karena manusia. Nah, inilah termasuk dalam perbuatan syirik. Umpama perbuatan kita mewakafkan tanah. Selain niat kita mewakafkan tanah karena Allah, juga karena ingin dinilai oleh yang lain bahwa kita orang yang dermawan, bahwa kita orang yang rajin bersedekah, berinfak, berwakaf. Yang tahu ini bahwa niat kita selain karena Allah, tapi karena ingin mendapatkan pangkat kedudukan di hati manusia. Inilah kita yang tahu, si pelakunya yang tahu, tidak ada yang lain selain kita bisa memvonis, bisa menentukan ini riya atau tidak. Nah,
Karena pada suatu perbuatan ibadah kemudian kita mensyarikatkan karena Allah dan karena manusia, nah ini masuklah dalam kategori syirik yang tersembunyi. Sama halnya dengan kita umpama berdagang, karena kurang yakin kepada Allah sehingga mencari model yang lain, mencari barang-barang alat-alat pelaris, kemudian kita taruh di kedai, benda-benda yang kita anggap sebagai pelaris, kemudian ditaruh dalam gelas, dikasih air, kemudian diletakkan di sudut kedai atau di dalam rak atau di dalam meja dan sebagainya. Ini juga masuk dalam kategori perbuatan syirik. Kenapa? Karena pegangan kita, keyakinan kita tidak sepenuhnya lagi kepada Allah. Riya juga seperti demikian. Maka oleh karena itu Rasulullah Nabi kita mewanti-wantikan agar di setiap perbuatan kita, ibadat kita, rutinitas kita, biar terhindar dari yang namanya sifat riya. Ittaqu, bentengi diri kalian, wanti-wantikan diri kalian daripada sifat riya. Karena yakinlah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di setiap kita sifat riya ini pasti ada, pasti timbul dan pasti ada. Cuma tinggal diri kita lah bagaimana melawannya, bagaimana menghilangkannya. Ada yang sebahagian kita terkadang tidak mampu melawan, sehingga terpesona dengan was-was hatinya, kemudian timbullah seperti yang diinginkan oleh hatinya, bahwa beribadatnya karena manusia dan sebagainya. Na'udzubillah. Padahal sifat riya ini sepele tapi akibatnya fatal. Selain daripada syirik, akibatnya fatal. Kenapa? Muhbitun, menghapuskan semua pahala kebaikan kita. Artinya ibadat yang kita tekuni, ibadat yang kita kerjakan yang dipondasikan oleh sifat riya tak berpahala. Kebaikan yang dipondasikan oleh sifat riya tak berpahala. Sebesar apapun kebaikan itu, mau membangun masjid kah, membangun pondok pesantren kah, mewakafkan tanah dan lain sebagainya. Tapi kalau pondasinya adalah riya, tak berpahala, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Ini sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-264. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Janganlah kalian membatalkan pahala-pahala sedekah kalian bil manni wal adza, dengan menyebut-nyebutnya wal adza dan menyakiti si penerima. Jadi di antara perkara hal yang dapat menghilangkan pahala kebaikan adalah menyebut-nyebutnya, menceritakannya kepada orang lain. Kebaik, sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan kemudian kita ceritakan kepada orang lain atau kita sebut-sebutkan kepada orang lain, tu betilu, batallah pahalanya, tak berpahala. Atau bahkan menyakiti si penerimanya, baik menyakiti dengan perkataan kita, tingkah laku kita,
Banyak terkadang terjadi seperti itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Mungkin dulu kita pernah membantu tetangga kita, saudara kita. Rupanya beberapa tahun kemudian tak baik lagi, keluarlah kata-kata yang menyakiti. Untung pernah kau bantu dulu, untung pernah kau bantu, dan sebagainya. Ini kata-kata yang menyakiti si penerima kebaikan yang pernah kita berikan. Maka disitulah Allah hapus, Allah stokkan pahala kebaikan yang pernah kita berikan. Kallazi yunfiqu malahu ri'a'an nas. Perumpamaannya seperti orang yang menginfakkan hartanya, tapi ri'a'an nas, riya karena manusia. Ri'a'an nas, riya karena manusia. Wala yu'minu billahi wal yaumil akhir. Orang seperti ini belum sempurna imannya. La yu'minu billah wal yaumil akhir, tidak termasuk dalam kategori orang yang beriman dengan Allah dan dengan hari akhirat. Artinya belum sempurna imannya. Kenapa? Dalam ibadatnya, dalam kebaikannya, dalam perbuatannya, di situ juga dimasukkan karena manusia, bukan karena Allah saja. Famasaluhu kamasali safwanin alaihi turab. Perumpamaan orang yang seperti ini, kamasali safwan, seperti batu yang licin. Kita ini diibaratkan oleh Allah seperti batu yang safwan, batu yang licin. Alaihi turab, di atas batu yang licin ini ada debu. Kita ibarat batu yang licin. Semua kebaikan kita, semua ibadat kita diumpamakan seperti debu yang ada di atas batu yang licin. Fa asabahu wabilun fatarakahu salda. Kemudian ditimpa oleh hujan yang lebat, fatarakahu salda, maka tinggallah batu licin tanpa berdebu. Maka tinggallah batu licin tanpa berdebu. Tadi kita ibarat batu licin, kemudian semua pahala kebaikan kita ibaratkan debu yang ada di atas batu. Sifat riya diibaratkan sebagaimana hujan yang lebat. Riya diibaratkan oleh Allah seperti hujan yang lebat jatuh di atas batu yang licin. Debu yang ada di atasnya hilang tanpa tersisa sedikit pun. Begitulah. Karena sifat riya, maka semua debu yang ada di batu yang licin hilang semua. Maka karena sifat riya, ibadat kita, kebaikan kita semuanya hanyalah sisanya seperti batu tanpa debu. Artinya apa? Hanyalah perbuatannya saja tanpa pahala. Nauzubillah, sedihnya yang luar biasa. Membangun masjid, mewakafkan tanah, berinfak, i'tikaf, bangun dari tidur yang begitu nyenyak, kemudian hadir ke masjid, sholat tahajud, baca Quran hingga syuruk, duduk i'tikaf sembari mendengarkan kajian. Ini luar biasa dahsyat pahala yang diberikan oleh Allah. Tapi yang luar biasa ini, kalau dibarengi oleh sifat riya tanpa berpahala, hilang pahalanya. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Mereka tidak mampu mendapatkan sesuatu pun apapun mimma kasabu, dari apa yang mereka lakukan, daripada apapun yang telah mereka usaha. Wallahu la yahdil qaumal kafirin, dan Allah tak akan memberi petunjuk bagi orang-orang yang kafir. Inilah akibatnya, fatalnya setiap ibadat perbuatan yang dipondasikan oleh sifat riya. Maka ini perlu dilawan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah.
Terkadang kita yang tak pernah hadir ke masjid, yang belum pernah hadir ke masjid, baru ingin hadir ke masjid sholat berjamaah ikut kajian. Nah, di situ juga timbul dua perasaan. Jika pergi dan hadir ke masjid akan dilihat oleh orang lain, oleh tetangga, oleh kerabat, nah, ini nampaknya baru taubat ini. Akhirnya karena was-was dalam hati, bisikan-bisikan yang tidak baik, tak jadi hadir ke masjid. Takut terjadi riya. Atau bahkan contoh bagi kita lagi yang laki-laki tak pernah pakai baju jubah untuk salat berjamaah. Belum pernah. Tapi melihat kawan-kawan kita yang pakai jubah nampaknya rapi, nampaknya sopan, nampaknya bagus, nampaknya muslihat. Sangat bagus dan sangat muslihat. Menghadapkan diri kepada Allah dengan pakaian yang bagus, pakaian yang rapi, pakaian yang indah. Akhirnya ingin juga kita memakai jubah ketika sholat berjamaah, ketika kajian. Nah, ini pada awalnya ini yang berat. Mau dipakai atau tidak ya? Kalau saya pakai nanti takut riya, kan begitu. Timbullah was-was dalam hati. Akhirnya tak jadi kita pakai. Maka inilah perlu kita ketahui yang mana riya, yang mana syirik, yang mana ikhlas. Sebagaimana Asy-Syaikh Al-Fuzil bin Iyad, beliau pernah berkata, tarkul amal li ajlin nasriya. Tarkul amal li ajlin nasriya, meninggalkan beramal karena manusia, karena was-was tadi. Tak jadi pakai baju jubah, tak jadi hadir ke masjid karena was-was tadi, riya. Tak jadi hadir ke masjid karena takut was-was tadi, itulah riya. Tak jadi pakai baju jubah biar rapi karena pemula, karena di awal tak takut was-was yang tadi, tak jadi pakai, itulah riya. Hadir ke masjid, masuk, kemudian ingin melaksanakan salat sunat 2 rakaat, timbullah was-was lagi. Dilihat oleh kawan seolah-olah kita orang yang rajin, seolah-olah kita orang yang istiqamah salat sunat. Akhirnya tak jadi salat sunat, langsung duduk. Tarkul amal li ajlin nasriya. Tak jadi beramal karena manusia riya. Kemudian setelah duduk dalam masjid ingin membaca Al-Quran, timbullah was-was dalam hati lagi. Kalau baca Quran dilihat oleh kawan nanti, kalau baca Quran didengar oleh orang yang di samping, dilihat oleh kawan yang di belakang, timbullah dalam diri kita was-was lagi. Kalau saya baca Quran, ini nampaknya saya yang paling rajin. Atau dilihat oleh kawan kita, ini ibu ini, bapak ini nampaknya orang yang rajin baca Quran ini. Akhirnya tak jadi baca Quran, tutup Al-Quran, taruh balik, inilah riya. Tak jadi beramal karena takut manusia riya. Wal amalu li ajlin nasyirku, beramal karena manusia adalah syirik. Tak jadi beramal karena manusia riya, beramal karena manusia syirik. Syirik yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali tadi, bahwa masuk dalam kategori syirik yang khafi. Jadi kalaulah kita merenungi, kalaulah kita pikir-pikirkan, kebanyakan kita kenapa semangat gotong royong bersama, kenapa semangat menghidupkan ini, kenapa semangat dan lain sebagainya, membangun sebuah desa, membangun sebuah organisasi, memajukan sebuah organisasi, semangatnya kenapa? Kalau kita pikir-pikirkan, tak luput daripada karena manusia. Apa semangat kita sehingga rajin hadir ke masjid? Apa semangat kita sehingga peduli ke masjid?
kemaslahatan masjid, keindahan masjid, pembangunan masjid, kita peduli. Semangat kita, asbabnya, pembangkitnya apa? Jika karena manusia, inilah dia, akhirnya jadilah sia-sia. Dan memang kebanyakan pada dasarnya begitu. Jadi ketua, jadi wakil, jadi bendahara. Kenapa terkadang kita semangat, tapi tidak semuanya ini. Tidak semuanya ketua ria nanti, tidak. Ini perlu dilawan. Jangan sampai perbuatan kita, aktivitas kita sehari-hari, ibadat kita, ubudiyah kita kepada Allah, kita campur adukan di sana dengan sifat liar. Nauzubillah. Wal ikhlas ayyu'afikallahu minhuma. Sedangkan ikhlas itu, kata Al-Fuzil bin Iyad, bahwa terjaga kita, bebas kita daripada dua yang tadi. Bukan karena manusia, beramal bukan karena manusia, tidak beramal pun bukan karena manusia. Mau sholat pun bukan karena manusia, mau tak sholat pun bukan karena manusia. Inilah orang yang ikhlas, tapi ikhlas yang salah. Tak sholat tapi bukan karena takut manusia, akhirnya tak sholat bukan ikhlas. Ikhlas yang betul, yang hakikatnya bahwa bersedekah kita bukan karena manusia. Mau nama kita disebutkan, mau posisi kita diagungkan, dimuliakan atau tidak, tetap kita laksanakan. Itulah orang yang ikhlas sesungguhnya. Ini pernah terjadi suatu kisah pada masa Syekh Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Datang salah seorang kepada Habib Abdullah Al-Haddad. Wahai Habib, kedatanganku ingin menjumpai dengan Habib, minta izin untuk membangun masjid. Minta izin untuk membangun masjid. Luar biasa dahsyatnya. Sendiri dia ingin membangun masjid. Habib Abdullah Al-Haddad. Kata Habib Abdullah Al-Haddad, in kana niyatuka khalisatan lillah, kalau niatmu membangun masjid itu betul-betul karena Allah, manarudduhu, apa nanti yang bisa kami balas, yang bisa kami berikan imbalan kepadamu, kata Habib. Lalu si laki-laki ini menjawab, wahai Habib, niatku betul-betul karena Allah, tanpa pamrih, tanpa mengharapkan imbalan sedikit pun. Izinkanku untuk membangun masjid untukmu, wahai Habib Abdullah Al-Haddad. Kemudian Habib Abdullah Al-Haddad menjawab pertanyaan daripada laki-laki ini, wahai anak muda, ya rajul, wahai laki-laki, coba renungi kembali, coba pikir-pikirkan lagi. Membangun masjid itu butuh dana yang begitu besar, bukan sedikit. Butuh dana yang luar biasa, pemikiran, tenaga banyak yang dibutuhkan. Banyak nanti yang engkau berikan untuk membangun masjid. Coba kamu pikirkan lagi. Takutnya nanti bagaimana setelah harta yang telah kau berikan, waktu yang telah kau sedekahkan, pikiran, tenaga dan lain sebagainya, nanti jadi masjid, selesailah masjid itu, namun tidak dinisbatkan kepadamu. Masjid itu tidak disebutkan namamu, tidak dituliskan namamu. Siapa yang membangun masjid ini, si fulan, tidak, tapi dinisbatkan kepada orang lain. Namamu tidak dituliskan di sana, kemudian tidak dinisbatkan kepadamu. Bagaimana? Coba pikirkan lagi. Kemudian lalu si laki-laki ini menjawab, wahai Habib, kalau demikian nampak dan rasanya aku tak sanggup. Kemudian Habib menjawab, utrukhu, tinggalkan.
Jangan kau bangun masjid fa inna niyatuka la khalisatan lillah. Tapi niatmu bukan ikhlas karena Allah. Kenapa demikian? Habib melarang laki-laki ini untuk membangun masjid karena tidak mampu si laki-laki ini nanti masjid setelah jadi tidak dinisbatkan kepadanya. Siapa yang membuat masjid? Jufri Abdullah. Tidak demikian, tapi nama orang lain yang disebutkan. Tidak ditulis namanya, tidak disebutkan namanya, tak mampu. Maka inilah berarti perbuatannya itu dipondasikan, disebabkan oleh sifat riya. Bukan betul-betul ikhlas karena Allah. Coba kita pikirkan sekarang. Coba kita bandingkan sekarang dalam kehidupan kita sehari-hari, berapa banyak kebaikan yang pernah kita persembahkan, berapa banyak harta yang pernah kita wakafkan, baik untuk masjid, pendidikan agama. Coba kita renungi lagi. Coba kita pikirkan ibadat yang kita tekuni sekarang ini. Jika masih terbisik dalam hati, kalau nanti apa yang kita buat sekarang ini tidak dinisbatkan kepada kita, marah kita, berarti yang kita buat sekarang ini belum ikhlas. Jadi ketua masjid, menghidupkan masjid, memakmurkan masjid. Coba kita pikirkan lagi. Kalau nanti masjid ini maju, kalau nanti masjid ini indah, kalau nanti masjid ini hidup, mau disebutkan nama kita, mau dihormati kita atau tidak masalah, berarti itu betul-betul ikhlas. Tapi jika tidak, siapa yang memakmurkan masjid saya? Kalau tidak bukan karena saya, ya, kalau bukan karena saya, nah ini sudah bahaya. Masa 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun periode, kemudian pemilihan ketua baru, kemudian kita sampaikan kepada orang lain, dulu waktu saya menjabat sebagai ketua bla 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 bla, bagus, tak ada masalah dan sebagainya. Berarti yang 5 tahun yang telah berlalu perbuatannya sia-sia. Kenapa? Karena riya. Orang yang ikhlas tanpa mengharap apapun, orang yang ikhlas tanpa memandang apapun, disebutkan nama dia, diagungkan nama dia, dimuliakan dia, Allahu a'lam, terserah. Yang penting dia karena Allah Ta'ala. Bahkan di sini dalam kitab Bidayatul Hidayah, Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa ada dalam satu hadis, kama warada fil khabar, sebagaimana warid dalam satu hadis, inna syahida yu'maru bihi yaumal qiyamah ilanna, bahwa orang syahid nanti pada hari kiamat diperintahkan oleh Allah masuk dalam surga, diperintahkan oleh Allah masuk dalam neraka. Bingung. Orang syahid pada hari kiamat nanti diperintahkan oleh Allah masuk neraka. Kemudian yang syahid ini bertanya kepada Allah, ya Rabb, ma asbab, apa sebab? Padahal dulu meninggal mati dalam peperangan menegakkan agamamu, demimu. Namun Allah menjawab, kadzabta, engkau berbohong. Diikuti oleh para malaikat, kadzabta, engkau berbohong. Kenapa demikian? Bahwa engkau berperang dulu sehingga engkau mati syahid di sana. Semangat pembangkit, tapi karena ingin dikenal sebagai pemberani, ingin disebutkan sebagai pahlawan, dan semua itu di dunia sudah disebutkan.
engkau sudah dikenal sebagai pahlawan dan engkau sudah disebutkan sebagai laki-laki pemberani. Itulah pahala dari perbuatan. Dipanggil lagi orang yang banyak hartanya. Oleh Allah ditanya, dari mana hartamu dan kemana kau berikan? Kemudian si yang sahibil mal ini menjawab, wahai Allah, harta yang kudapati di dunia dengan cara yang baik, dengan cara yang halal, dengan cara yang benar, sebagaimana yang dituntunkan dalam syariat. Dan semua harta itu kuberikan untuk menyambung tali silaturahim, bersedekah kepada fakir miskin, anak yatim. Kemudian Allah menjawab, kazabta wa bohong. Tapi sedekahmu, kebaikanmu, infakmu, semuanya bukan karena aku, tapi karena agar engkau dikenal sebagai orang yang paling dermawan. Hadirin Bapak Ibu, sidang kajian maghrib yang dimuliakan oleh Allah. Inilah yang dapat kita sampaikan pada pertemuan yang ini, mudah-mudahan kehidupan kita jauh daripada sifat riya. Kenapa demikian? Agar ibadah kita, keyakinan kita, kebaikan kita, kesungguhan kita yang kita berikan, kita persembahkan untuk Allah, betul-betul berpahala, biar tidak menjadi manusia-manusia yang merugi, manusia yang celaka, yang di setiap amalannya tak berpahala. Akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.